Penerimaan cukai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah dengan penerimaan cukai terbesar di Jawa Timur. Kendati demikian, jumlah pelanggaran terhadap rokok ilegal pun juga meningkat. Hal ini kemudian yang menjadi perhatian serius baik bagi bea cukai maupun pemerintah Kabupaten Blitar. Sebagai wujud sinergi antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan bea cukai dan bagian perekonomian, diselenggarakanlah sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Kegiatan yang dihelat di kantor Kecamatan Wates ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari atas kepala desa dan RT RW sekecamatan Wates. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar Sri Wahyuni, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Blitar M. Ayub Yanuar Pribadi, pemanfaatan DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau terbagi menjadi 3 sektor penting, diantaranya kesejahteraan masyarakat, sektor kesehatan, dan penekanan jumlah beredar rokok ilegal yang dikemas menjadi sosialisasi serta pemberantasan rokok ilegal. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara yang akan kita laksanakan dalam kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Acara tidak terlalu padat, simple, ikan cepat, ikan gabus, betul Pak? Lebih cepat, lebih bagus. Karena musimnya musim hujan, biasanya bapak-bapak siang sini pados rumput sambilan pulau, betul Pak? Sebenarnya jenengan diundang di sini dari dinas tadi sudah disiapkan dengan berbagai macam fasilitas ya Pak. Kalau jenengan nanti pulang bisa mampir di tempat pembelian makan motor ya Pak ya. Motor Pak Bu. Kersane motor terlalu serius. Jadi untuk susunan kita acara yang pertama adalah nanti absensi peserta sudah dilakukan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah sambutan, doa, dan yang terakhir adalah sosialisasi sistem informasi rokok ilegal untuk menekan laju peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Blitar. Untuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri dari panggung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tema sosialisasi pada hari ini, pemerintah daerah bersama Bea Cukai Blitar berharap agar masyarakat sadar ada sisi negatif dan positif dalam produk turunan tembakau, yaitu rokok yang diharapkan apabila peredarannya bisa dikendalikan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Blitar. Karena hasil cukai rokok setelah dikembalikan pada daerah disebut juga dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Tujuan pemerintah melakukan pengendalian peredaran rokok tidak lain adalah untuk memacu pendapatan negara, khususnya di bidang cukai rokok yang hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Jadi intinya tetap untuk kesejahteraan masyarakat. Karena bagaimanapun juga anggapan dampak negatif rokok tetap ada, khususnya pada bidang kesehatan dan lingkungan. Adapun dampak positif dari cukai rokok adalah dana dari kabupaten kota terima dipergunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di beberapa bidang, khususnya pada bidang pertanian tembakau sendiri, maupun untuk bantuan langsung tunai pada buruh pabrik rokok ataupun buruh tani tembakau. Yang mana dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa DPHJKT untuk tahun 2021 ini di Kabupaten kita terdapat 23, yang mana untuk pembagiannya 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 25% untuk kesehatan, 25% untuk penegakan lembaga terkait dengan salah satunya untuk pemberantasan dan penanganan rokok ini. Jadi eman-eman banget Pak kalau kita itu membiarkan rokok ilegal itu berjalan lancar di kabupaten kita. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan penyaluran BLT di tahun 2021 ini, kita rencanakan pada awal Desember ini kita terimakan sebanyak 1.170 buruh pabrik rokok yang beredar di 12 pabrik rokok, yang mana tujuannya juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam rangka untuk pemulihan dampak pandemi COVID-19, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam masa PPKM ini buruh pabrik rokok juga ada yang digantian, yang digilir, berarti penghasilannya juga berkurang banyak. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dalam bidang kesehatan, untuk mengatasi dampak negatif dari industri tembakau dan penggunaannya dipergunakan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan maupun untuk pelayanan kesehatan, yang mana untuk anggaran kesehatan ini ada di 3 tempat, yaitu di Dinas Kesehatan, RSUD Mudiwaluyo ini, dan juga RSUD Sengat, yang mana terkait dengan peningkatan sarana prasarana di RSUD Sengat difokuskan untuk penanganan COVID-19, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di bulan-bulan kemarin kita puncak-puncaknya dalam rangka untuk perawatan terkait dengan yang sakit karena terkena COVID-19. Adapun pada bidang pertanian, anggaran dari cukai ini dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan petani tembakau, yang mana dapat digunakan untuk pelatihan budidaya, untuk panen dan pasca panen tembakau, bantuan alat produksi pertanian maupun perbaikan irigasi pertanian. Bapak Ibu yang kami hormati, sedangkan untuk bidang ketenagakerjaan, dana ini digunakan untuk melakukan pelatihan yang diharapkan dari pelatihan tersebut dapat mendirikan usaha dan menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh konkret di bidang pelatihan ketenagakerjaan, apabila Bapak Ibu sekalian melewati wilayah kecamatan ini, ada gerai oleh-oleh Kroilen, pemilik gerai oleh-oleh tersebut telah mendapatkan pelatihan paket lengkap, mulai dari cara pengolahan makanan, teknik pengemasan produk, dan juga pemasaran produk. Jadi, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sosialisasi pada hari ini, kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Camat dan juga semua perangkat kecamatan dan juga Bapak Ibu Kepala Desa dan juga RT RW maupun tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Wates, apabila menemukan atau melihat atau mengetahui ada yang menjual, membeli, mengedarkan terkait dengan rokok ilegal, tolong disampaikan ke kami ataupun ke Bea Cukai. Monggo, sama saja kami dan Bea Cukai, karena kami sebagai mitra kerja dalam hal ini.
Karena apa tujuannya? Ya juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar dan itu. Jadi iman-iman itu. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kabupaten Blitar mohon kerjasamanya terkait dengan pemberantasan rokok cukai ilegal. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan yang sosialisasi pemberantasan rokok ilegal. Mudah-mudahan dengan diselenggarakan acara pada hari ini bisa menambah kesadaran masyarakat menjadi lebih bijak dalam memahami peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Blitar. Akhirnya dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga saya akan sampaikan bahwa cukai tadi Pak, cukai atas selain rokok ada cukai minuman tadi ya. Tapi memang yang dominan itu adalah cukai hasil tembakau atau cukai rokok itu sendiri. Nah, ini tahun 2020 bisa misalkan ya 173 triliun Bapak Ibu. Ini pencapaian atau pendapatan dari cukai nasional. Nah, ini hanya cukai rokok mau, cukai rokok yang mungkin bapak-bapak yang lebih publik jarang kita ada. Nah, bapak-bapak ini ternyata menjadi patriot bangsa, jadi pahlawan. Menyumbangkan cukai 173 triliun, Pak. Sedikit itu, 173 triliun saya juga pernah lihat duit itu gimana bawanya susah ini, Pak. Nah, ini pendapatan nasional karena cukai ini adalah bagian dari pajak itu sendiri, penerimaan untuk digunakan menggerakkan roda perekonomian nasional. Nah, salah satunya yang saya dengar itu cukai itu untuk pembayaran BPJS misalkan, ya fasilitas kesehatan yang dibiayai dari BPJS ditalangi dari cukai itu. Ini saya baru ngomong yang nasional, nanti ada lagi yang kabupaten nanti yang mendapatkan manfaat itu. Nah, ini kontribusi cukai tadi itu digunakan untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, seperti itu. Nah, ini saya juga ibaratnya mungkin kalau saya boleh cerita sedikit ya, kondisi kita yang di selatan dari Bapak Sekda itu mungkin agak kita mungkin cemburu Pak ya, sama yang di utara. Di utara jalannya bagus-bagus, mungkin jalan Blitar Malang yang utara itu kan jalannya bagus. Ini yang selatannya kan, nah istilahnya kita juga emang kita bukan warga Indonesia gitu loh, jalannya seperti ini gitu. Tapi ya kita ungkapkan dengan kesabaran ya, kita mudah-mudahan pemerintah ya mendapatkan ya perhatian nanti kita dari pemerintah ya, jalan lingkar selatan ini bisa segera jadi. Mudah-mudahan sarana transportasi jalan kan utama itu untuk menggerakkan perekonomian terutama yang di daerah-daerah seperti ini. Nah, nanti kan ada untuk perekonomian, untuk menjual hasil bumi, hasil laut, kemudian untuk wisata seperti ini. Tapi luar biasa. Kebetulan saya tinggal di Tangerang Pak. Jadi kalau wisata itu saya nggak di utara, pasti ke selatan. Dan selatan kalau di Jawa Barat itu memang sudah bagus. Jadi dari Banten, pesisir selatan itu ya kondisinya mungkin seperti di Blitar Selatan ini Pak. Zaman dulunya kita susah kalau lewat jalan itu. Nah sekarang luar biasa. Dan itu pembangunan industri wisata, masyarakatnya luar biasa. Seperti itu. Nah dari sebagiannya ini 173 triliun itu Pak, itu sebagiannya diberikan kepada kabupaten-kabupaten yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai andil, yang punya sumbangan dalam mengumpulkan cukai ini, bapak-bapak yang merokok katakanlah, atau yang membuat rokok, atau yang menanam tembakau misalkan. Nah ini kan dia punya kontribusi. Nah itu diberi bagian namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau, diserahkan melalui provinsi dulu. Nah, provinsi itu dapat sekian triliun, tapi didistribusikan ke daerah-daerah. Nah seperti ini
Jawa Timur itu termasuk penyumbang cukai terbesar. Nah, hasil dari cukai nasional tadi sebagainya oleh pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah. Itu adalah di BPHJAT tadi, dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi digunakan untuk 3 kegiatan atau 3 bidang tadi. Yang paling banyak, yang porsinya 50% ini setahun itu untuk bidang kesejahteraan masyarakat, Bapak Ibu. Bidang kesejahteraan masyarakat seperti yang disampaikan Ibu Bapak tadi bersama Ibu tadi, untuk pembinaan lingkungan sosial, meningkatkan bahan baku, kemudian juga untuk BHT, nah seperti itu. Kemudian bidang kesehatan, saya mulai dari bidang kesehatan dulu yang paling kanan itu juga porsinya 25%. Maksudnya yang tadi 50%, ini 20%. Itu untuk bidang kesehatan ini digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di puskesmas, di rumah sakit daerah, kemudian untuk penanganan pandemi yang kemarin sama-sama kita rasakan seperti ini. Alhamdulillah kita bisa, mudah-mudahan kita tetap Allah jaga kesehatan kita, keluarga kita ya. Nah ini digunakan juga dana itu, dana dari cukai yang resmi tadi langsung dikelola oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Nah ini porsinya 25% untuk bidang kesehatan tadi. Kemudian yang sisa yang terakhir ya 25%-nya lagi itu adalah untuk penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini kegiatannya Bapak Ibu itu pertama penegakan hukum di bidang cukai maksudnya. Penegakan hukum di bidang cukai itu maksudnya kita menekan peredaran rokok ilegal. Itu masnya ini bayarnya ke cukai ke negara yang tadi menjadi kontribusi nasional tadi yang menjadi bagian dari 173 triliun tadi. Masnya ini ikut nabung 173 triliun Pak, luar biasa. Itu setiap beli rokok 1 bungkus ini bayar cukai yang kalau ini asumsinya nanggepannya ini 20.000 ya, itu bayar cukainya 60%, ada 63% yang gampang ya. Saya ini anak SD, kemudian saya juga ikut musim waktu banyak anak sekolah gitu. Nah, anggapan saya yang mudahnya 60%. Nah, berarti 60 kali 20 ya 1.200, 12.000, 12.000 ya loh. Cukainya ke negara. Nah, berarti yang untuk pabriknya tinggal 8.000. Pabriknya itu bukan keuntungan bersih Pak. Itu untuk bayar karyawan, untuk beli bahan baku, agar produksi lah itu kan. Kemudian iklan ini kan macam-macam ini bayarnya larang gitu. Nah terus untuk bayar distributor, kemudian bayar retail-retailnya atau pengajar-pengajarnya atau toko kelompoknya itu yang menjual ini. Nah itu semua cuma dapat bagian 8.000 yang untuk negara 12.000. Itulah apa namanya dihindari oleh para pelaku rokok ilegal. Ilegal ini sama sekali dia hanya untuk produksi dia sendiri, dia bayar untuk karyawan dia sendiri, dia sama sekali dari kontribusinya ke negara. Nah dia nggak ada di BPHJAT, nggak ada untuk bayar BLT untuk kita, untuk fasilitas kesehatan, nah seperti itu. Nah ini harganya di pasaran, kita ada yang tahu berapa? Nah kalau ini sama sekali buat dia. Ini harganya di pasaran yang tadi itu tinggal gampangnya ngitungnya ini tadi 20.000 bayar cukai 12.000, ini yang nggak bayar cukai sisanya kita 8.000 ketemu ya nggak bayar cukai karena nggak tenang cukai nerang bayar murah bertinggung pelakunya sing di pabrik terus sing dodolan terus sing nopo sing nampung sing duwe mengkoordinir. Nah mudah-mudahan di wilayah ini buatan ada lagi. Saya yakin nggak ada kayaknya. Nah itu kemudian apa namanya cukainya murah. Ini karena apa? Karena setiap orang ya atau orang mempunyai kesempatan yang apa namanya lebih mudah untuk memproduksi SKT. Nah, kemudian juga dia manfaat untuk masyarakat banyak karena melibatkan memberikan kehidupan ke masyarakat sekitar.
Dengan disosialisasikannya perundang-undangan cukai ini, diharapkan ada sinergi positif dan efektif antara pemerintah daerah, bea cukai, dan bagian perekonomian untuk menekan laju penyebaran peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Blitar. Jadi sesuai dengan yang kita dapatkan setelah kita melakukan kegiatan patroli operasi pasar seperti itu, baik yang rutin maupun kita melakukan insidentif. Jadi kita mendapatkan barang bukti di tempat-tempat yang kita lakukan operasi itu banyak memang beredar di tempat-tempat yang memang jauh dari perkotaan. Misalkan daerah pegunungan, kemudian daerah pesisir pantai seperti itu. Karena memang alasan utamanya mungkin masyarakat itu dia untuk mengakses atau membeli barang-barang yang katakanlah juga yang resmi tadi, rokok yang resmi mungkin dia kesulitan gitu ya, atau karena nilainya mahal lah seperti itu. Jadi memang yang banyak terjadi saudara-saudara kita yang di pesisir itu jadi membeli rokok-rokok yang memang tidak menggunakan pita cukai ini ya, atau rokok ilegal itu. Nah yang kedua memang jauh dari pengawasan kita. Nah memang kita aparat-aparat kita kan ya juga terkonsentrasi di perkotaan ya. Terus kemudian perkotaan juga masyarakat yang sudah paham, terus kemudian pemasangan baliho-baliho, banner-banner, spanduk-spanduk sosialisasi terkait dengan pemberantasan rokok ilegal ini mungkin belum terjangkau sampai di daerah yang jauh seperti ini. Maka kemarin kita diminta untuk melakukan sosialisasi kepada perangkat kecamatan, perangkat desa, istilahnya tokoh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang tadi kita dapatkan rokoknya itu berada di wilayah-wilayah yang terpencil seperti ini. Maka kita adakan di tempat ini. Tapi sebenarnya bukan di sini aja, kita juga melakukan kegiatan di mungkin nanti di daerah-daerah yang katakanlah memang padat penduduknya seperti itu, di daerah perkotaan atau di daerah yang memang jadwalnya nanti akan kita semampu kita adalah merata seperti itu, biar semakin banyak masyarakat yang paham, tokoh-tokoh masyarakat yang paham, perangkat pemerintahan daerah lebih paham, itu lebih baik. Itu sinergi kita dengan pemerintah kabupaten, dan tidak hanya kabupaten secara konsentrasi di kota saja, tapi juga di kecamatan, di desa-desa seperti itu. Nah itu memang bagian dari penggunaan dana di BHCAT yang sedang kita lakukan seperti sekarang. Dalam kesempatan seperti ini, saya selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan yang bertanggung jawab terhadap pengawasan peredaran rokok-rokok ilegal. Nah ini sangat berterima kasih sekali kepada Bupati, kepada pejabat-pejabat di pemerintah daerah Kabupaten Blitar, terutama di bagian perekonomian, bahwa kami dilibatkan dalam hal-hal yang seperti ini. Salah satunya untuk kegiatan sosialisasi, di mana kami terus terang mempunyai keterbatasan untuk sampai menjangkau wilayah-wilayah Kabupaten Blitar ini sangat luas sekali. Nah ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi di daerah Wates ini yang merupakan daerah perbatasan ya. Sebelahnya mungkin sudah daerah Kabupaten Malang. Kami menghimbau pada para pimpinan kecamatan, kemudian perangkatnya, para jajarannya, dan juga pimpinan di desa, kantor desa, dari kepala desa dan perangkatnya, dan juga perangkat di sini ya, di bawahnya lagi dusun, kepala dusun atau ART, PRT dan semuanya yang memang mempunyai kewajiban moral atau secara amanat dari jabatannya, agar kita ini memperhatikan bahwa ada aturan khusus terkait dengan peredaran rokok. Memang rokok ini umum boleh istilahnya orang mengkonsumsi rokok, dibolehkan di negeri ini. Tapi kewajiban untuk memproduksi, kemudian menyimpan, kemudian menawarkan untuk dijual, atau dia menyediakan untuk dijual, atau kemudian lagi dia
menawarkan ya atau menyebarkan, mendistribusikan, nah seperti itu ada ketentuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa setiap hasil tembakau dalam hal ini adalah rokok itu harus dilekati dengan pita cukai. Nah, pita cukai ini adalah tanda pelunasan cukai atau pajak, atau harus dikenai bandrol, harus dilekati dengan bandrol. Kalau tidak ada bandrol, berarti itu tidak ada kontribusi cukainya, tidak ada kontribusi pajaknya, dan itu berarti tidak memperlancar pembangunan nasional. Dan juga secara khusus lagi ada dana yang dikumpulkan dari hasil cukai tadi dikembalikan dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten Blitar ini dalam bentuk DBHCAT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana untuk 3 kegiatan. Yang pertama 50% porsi yang paling banyaknya itu 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat, bisa untuk BLT, bisa untuk sarana sosial, bisa untuk sarana umum di daerah kabupaten tersebut. Nah, terus kemudian yang kedua untuk kesehatan masyarakat, 25%, porsinya 25%. Ini untuk meningkatkan sarana fasilitas kesehatan, untuk menangani pandemi yang kemarin kita mungkin sekarang juga masih kita harus bersiaga terus. Kita menggunakan dana itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah 25% untuk kegiatan penegakan hukum. Nah, termasuk untuk dengan cara kita melakukan sosialisasi pada masyarakat, tokoh masyarakat, yang pimpinan-pimpinan yang di kecamatan, di pedesaan, nah, seperti itu, agar peduli, agar memahami bahwa manfaat daripada rokok yang legal, yang membayar cukai atau yang ada bandrolnya, itu adalah untuk masyarakat kita, untuk kita sendiri. Kita mendapatkan sarana kesehatan dari mana? Salah satunya dari dana cukai yang resmi tadi. Nah, tapi kalau peredaran rokok ilegal ini marak, hanya dinikmati oleh segelintir orang di daerah sini misalkan, atau di daerah lain yang dia menjadi pengepul, menjadi penjual rokok ilegal. Nah, seperti itu. Itu hanya menguntungkan segelintir orang saja, hanya di lingkungan mereka. Tapi tidak tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ini kan itulah yang namanya dia mengkhianati komitmen daripada kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita harus patuh, bahwa kita harus tidak ingin cederai lah perasaan saudara-saudara kita yang sudah taat pajak, taat cukai, membeli rokok yang legal, tapi ada sebagainya lagi malah ikut bermain di rokok ilegal. Nah, seperti itu kan, ini kan yang dolim lah istilahnya. Kami menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan informasi rokok ilegal ini bertujuan untuk menambah kesadaran masyarakat terhadap penggunaan rokok ilegal. Karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa rokok ilegal itu hanya menguntungkan salah satu pihak. Karena uang cukai ilegal yang dimasukkan ke negara, prosentase juga dikembalikan ke daerah. Dalam hal ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita itu beli rokok legal, itu kan kembalinya ke masyarakat juga. Gitu. Kalau kita beli rokok ilegal, itu hanya menguntungkan salah satu. Maka dari itu pemerintah daerah bekerjasama dengan Bea Cukai terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan rokok legal. Bu, pesertanya ini dari kalangan siapa saja? Dari kepala desa, RT, RW, dan juga tokoh masyarakat. Yang mana kami pandang mampu untuk menyebarluaskan kepada masyarakat di sekitar. Dan kami mohon kerjasama dari semua pihak yang ada di desa maupun kecamatan ini untuk menyampaikan dan memberikan informasi kepada kami apabila mengetahui ada yang mengkonsumsi, menjual, mengedarkan maupun membeli rokok ilegal, baik pada kami maupun pada Bea Cukai. Bu, ada rangkaian ini ada 3 lokasi ya Bu yang didesain? Yang tahun ini ada 3 lokasi, yaitu di Samben, Pabes maupun lokasi itu. Karena mengingat waktu dan
waktunya ini Kepres loh ini. Kalau memang bisa kita selenggarakan di tahun depan, kita kembangkan lagi di semua kan gitu. Ini kita tetapkan 3 dulu karena waktunya sudah mepet, karena kemarin awal-awal kita melakukan sosialisasi masih ada PPKM, kita terkendala di situ. Tapi insya Allah nanti kalau kita sudah lepas PPKM, insya Allah kita mulai dari awal sosialisasi karena merata ya Bu ya nanti ya. Iya.